Halo guys, mungkin kalian punya masalah yang sama yang sedang dialami oleh teman saya ini. Saya ceritain ya. Jadi guys, teman saya ini cowok usianya 30-an tahun, sudah berkeluarga dan posisinya saat ini adalah seorang manajer di perusahaan multinasional di Indonesia. Teman-teman pasti tahu lah ya berapa besar income seorang manajer di perusahaan multinasional di Indonesia. Dan teman saya ini bisa dibilang sukses di usia muda karena sudah bisa berpenghasilan dan sudah bisa membeli mobil dan rumahnya sendiri walaupun dengan cara dicicil. Nah, awal mula permasalahannya sebenarnya simple. Jadi beberapa hari yang lalu, teman saya ini mendadak merasakan sakit kepala yang luar biasa disertai pusing dan mual. Kemudian akhirnya pingsan teman-teman. Dan setelah dibawa ke rumah sakit, dari hasil pemeriksaan dokter, teman saya ini divonis kena gejala awal stroke yang jika tidak ditangani dengan cepat bisa berakibat lumpuh ataupun kematian. Beruntungnya setelah rawat inap 2 malam, akhirnya teman saya diizinkan pulang oleh dokternya karena kondisinya yang tentunya udah membaik, teman-teman. Di perjalanan pulang, teman saya bercerita dia senang sekali karena semua biaya rumah sakitnya sudah di-cover oleh asuransi yang diberikan oleh perusahaan tempat dia bekerja. Tapi ada satu hal yang menarik perhatian saat teman saya bertanya begini, teman-teman. Bro, gimana jadinya kredit dan rumah mobil saya kalau saya mendadak mengalami lumpuh stroke dan nggak bisa bekerja lagi? Nah, itu sebenarnya pertanyaan krusial, teman-teman. Dan hal ini banyak sekali terjadi di Indonesia. Sakit, tidak bisa bekerja, tidak punya penghasilan, dan akhirnya aset yang sudah dibeli melalui cicilan, baik itu rumah, mobil, akhirnya disita oleh pihak bank atau pihak yang memberikan kredit. Padahal harusnya mobil dan rumah tersebut bisa menjadi hak milik dia pribadi ataupun keluarganya. Di banyak kasus, lazimnya jika kita melakukan kredit melalui perbankan resmi, biasanya pihak bank akan memasukkan biaya asuransi ke dalam cicilan bulanan yang akan kita bayar. Itulah mengapa nyicil rumah dan nyicil mobil menjadi lebih mahal karena ada bunga kredit dan biaya asuransi yang mesti kita bayar. Penting nggak bayar biaya asuransi tersebut? Menurut saya pribadi itu penting banget, teman-teman. Karena jika yang nyicil rumah atau mobil mendadak meninggal dunia, maka pihak bank akan mendapatkan pelunasan rumah ataupun mobil tersebut dari pihak perusahaan asuransi jiwa, teman-teman. Dan kemudian rumah dan mobil tersebut tetap aman dan menjadi milik hak ahli waris, teman-teman. Beres kan? Tunggu teman-teman. Gimana jika yang nyicil rumah tersebut bukan mengalami kematian, tapi mengalami kelumpuhan dan tidak bisa bekerja? Apakah pihak bank akan mendapatkan pelunasan atas kondisi tersebut? Jawabannya tidak, teman-teman. Anda tetap harus membayar cicilan tersebut sampai lunas. Jika tidak, maka rumah atau mobil tersebut akan disita. Wow. Terus gimana solusinya? Kan kondisi saya sekarang sedang lumpuh dan nggak bisa bekerja, nggak ada penghasilan. Nah, saya punya solusinya, teman-teman. Solusi ini valid secara hukum dan sudah banyak yang pakai cara ini, teman-teman. Jadi jika terjadi kelumpuhan, sakit kritis, tidak bisa bekerja, tidak ada penghasilan, tapi aset yang kita beli secara cicil tersebut bisa menjadi hak milik teman-teman. Oke, hubungi saya untuk informasi lebih detail di sini.